Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang menyayangi tumbuhan. Siapa di sini yang pernah melakukan wawancara? Pasti pernah ya. Apa sih itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancara. Dan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Pada saat wawancara, ada tahap apa sajakah yang harus dilakukan? Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Sekarang, ada kata tanya apa saja ya yang digunakan dalam wawancara? Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, mengapa? Yang kelima, bagaimana? Yang keenam, kapan? Dan yang ketujuh, berapa? Setiap kata tanya yang digunakan dalam wawancara memiliki fungsi masing-masing. Kata apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadi. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadi. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam peristiwa. Dan yang terakhir, berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Saat kita melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik atau tema wawancara. Kalimat pertanyaannya pun dibuat menggunakan bahasa yang baik dan santun. Dan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Masih ingatkah kalian bahwa motif pada tumbuhan bisa digunakan sebagai gambar dekoratif? Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah menggambar motif hiasan pada benda. Tujuannya agar benda menjadi indah. Gambar dekoratif dibuat secara sederhana namun tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Motif hiasan biasanya berupa hewan, bunga, atau tumbuhan. Motif-motif hias banyak dijumpai pada kain songket. Pernahkah kalian melihat kain songket? Selanjutnya, pada kain batik. Tentu kalian pernah ya melihat batik. Kemudian terdapat pula pada kain tenun, relief candi yang bisa kita jumpai ketika kita berkunjung ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Dan yang terakhir terdapat pula pada ukiran wayang. Keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Macam-macam garis, yaitu ada garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, dan garis spiral. Alat dan bahan menggambar dekoratif antara lain buku gambar, pensil warna, pensil, dan penggaris. Nah, sekarang kita akan praktikkan membuat karya seni dekoratif
Ibu akan membuat motif batik kawung. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada pensil warna, kertas gambar, penggaris, dan pensil. Selanjutnya kita buat kotak-kotak seperti ini ya. Lalu buat garis lengkung menyerupai bunga menggunakan pensil. Membuat garis lengkungnya pelan-pelan ya, supaya rapi. Jika sudah, tebali menggunakan spidol warna hitam ya, agar nampak terlihat jelas. Kemudian kita beri warna pada gambar menggunakan pensil warna atau spidol supaya lebih menarik. Di sini ibu memberikan warna hijau tua dan ibu akan mengaplikasikannya dengan warna hijau muda. Ketika kita sedang mewarnai, jangan sampai keluar garis ya, agar terlihat rapi dan menarik. Selanjutnya, ibu akan warnai kotak persegi ini dengan warna orange dan kuning. Karena pada garis lengkungnya sudah pakai warna tua ya, jadi ibu memberikan warna orange dan kuning agar lebih terlihat terang. Kalian juga dapat menggunakan warna-warna kesukaan kalian ya. Sudah jadi. Selamat mencoba. Pada gambar dekoratif tadi, kita sudah mengenal macam-macam garis. Ada garis lurus yang akan kita gunakan untuk membuat garis bilangan cacah. Pada bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan garis bilangan berikut. Kita akan membuat garis bilangan dan menempatkan angka 0 hingga 10 ke arah kanan. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Sekarang kita akan menyelesaikan penjumlahan 6 ditambah 4 menggunakan garis bilangan. Perlu diingat ya bahwa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Sekarang kita akan menghitung 6 satuan dari angka 0 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Selanjutnya ditambah 4, kita tidak lagi menghitungnya dari 0. Tetapi melanjutkannya setelah angka 6. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Nah, hasilnya sudah menunjukkan ke angka 10. Berarti 6 ditambah 4 hasilnya adalah ya 10. Sekarang perhatikan soal cerita berikut. Panjang daun bawang 5 cm. 3 hari berikutnya panjangnya bertambah 8 cm. Pertanyaannya adalah berapa panjang daun bawang sekarang? Kita akan menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Jangan lupa dimulai dari angka 0 ya. Mari kita mulai berhitung dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm. Kemudian ditambahkan dengan 8 ya. Berarti kita hitung setelah angka 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cm. Nah, garis bilangan ini sudah menunjukkan bahwa hasil dari
5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Jadi panjang daun bawang sekarang adalah 13 cm. Selanjutnya, bagaimana ya cara menyelesaikan jika ada pertanyaan? Tulislah bentuk penjumlahan yang sesuai dengan garis bilangan berikut. Kita mulai dari angka 0 ya. Kita hitung dulu garis bilangan yang pertama. Ada berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garis bilangan yang pertama menunjukkan angka 8 ya. Selanjutnya garis bilangan yang kedua kita hitung setelah angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7. Jadi garis bilangan itu menunjukkan adanya penjumlahan 8 ditambah 7. Berapa ya 8 ditambah 7? Kita bisa melihat hasil dari garis bilangan yang terakhir, yaitu menunjukkan angka 15. Jadi 8 ditambah 7 hasilnya 15. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.